Halo pemirsa, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng bersama saya VJ, dan di sini kita masih ngobrol sama para pengajar di SD Telkausar, ada Miss Tifa dan juga Miss Syahda nih. Nah, tadi kita sempat menyinggung soal kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa sekali di SD Telkausar. Nah, aku pengen tanya juga nih Miss Tifa. Nih dengar-dengar juga kemarin juga sempat dibahas kalau SD Telkausar juga nggak cuman menekankan metode pembelajaran yang luar biasa bagusnya gitu ya, tapi juga punya program-program unggulan untuk bisa bersaing di luar gitu ya ketika udah lulus di SD Telkausar. Nah, Miss Tifa, sebenarnya apa sih program-program unggulan yang ada di SD Telkausar ini sendiri? Dari SD Telkausar ada 3 program unggulan, yaitu di bilingual. Bilingual ini 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Lalu karena kita Islam terpadu, pastinya di tahfiz dan tahsinnya. Dan yang satu lagi di karakter gitu, karakter building. Karena zaman sekarang ini kan kalau misalkan kita punya ilmu tapi tidak punya karakter itu sangat sulit ya. Makanya kita menanamkan gimana caranya anak-anak bisa punya karakter baik yang ada, yang bisa dibangun dari sejak dini, seperti itu. Berarti 3 program unggulan ini sudah diterapkan dari kelas 1 sampai kelas 6? Iya, 1 sampai kelas 6 gitu. Nah, kita ngebahas soal program bilingualnya dulu nih sendiri. Nah, ini program bilingual tuh sebenarnya apa sih, Miss, sebenarnya? Program bilingual di sini tuh anak agar bisa tidak hanya bahasa Indonesia saja, tapi juga bahasa Inggris. Jadi ya 50%. Di sini kita memfasilitasi gimana caranya anak tuh biar bisa suka bahasa Inggris dulu gitu. Karena dari kesukaan mereka kan pastinya mereka akan mau untuk speaking English gitu. Dari bapak ibu gurunya juga membiasakan untuk speaking English at the class, walaupun ya nggak 100% full gitu. Yang pastinya permissionnya mereka, izinnya mereka, dan juga mungkin sedikit tentang pembelajaran. Dan juga nanti kita support untuk kegiatan di bilingual ini ada yang namanya English Holiday gitu. English Holiday ini berarti fun, tentang fun activities yang mereka biasa bisa ikuti. Biasanya dari games dan juga dari mereka bermain peran seperti itu. Dan kegiatan ini untuk English Holiday dilaksanakan di kelas 4, 5, dan 6 secara bergantian gitu. Berarti memang kegiatannya di pas weekend ya? Iya, pas weekend, karena kan holiday. Dan juga tahun ini kita akan berencana untuk ada English Camp juga. Oh iya, kemarin juga Pak ini juga pernah ini dia ke Bandung ya kalau tahun ini ya rencananya ya? Kalau yang itu kan Alkausar Goes to Bandung itu beda ya? Sendiri. Kalau yang English Camp ini nanti di sekolah? Nanti kita merencananya sebenarnya di luar sekolah, biar nanti anak-anak tuh dapat suasana yang berbeda seperti itu. Dan juga anak-anak belajar buat speak English dari pagi sampai nanti pagi lagi kayak gitu. Tapi juga dengan metode yang fun, karena ya kalau misalkan dengan yang strict dan mereka harus belajar secara ini, pasti mereka tertekan dan bosan gitu. Itu sih ya, memang metode-metode yang memang harus digunakan memang fun learning ya. Oke, baik. Nah, ini kan program bilingual ini sudah diterapkan dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Berarti ini Miss Syahda juga berkecimpung untuk ikut berpartisipasi membangun program-program bilingual di kelas 1. Nah, itu gimana, Miss? Kan maksudnya banyak ya, maksudnya nggak semua anak-anak juga memang diajarkan dari kecilnya bahasa Inggris. Nah, mereka harus harus belajar di bahasa Inggris dari kelas 1. Nah, apa strugglingnya, Miss? Kalau untuk kelas 1 yang pembiasaan bahasa Inggris, kita misalnya kalau izin keluar harus pakai bahasa Inggris. May I go to toilet, apa may I come in kalau mau masuk kelas, izin tinggal pakai bahasa Inggris. Kalau misalnya absent present gitu. Untuk bilingual setiap ada di setiap hari Kamis. Ya, ada pembelajaran. Tapi untuk pengajarnya ada gurunya sendiri, dari guru bahasa Inggris, guru bilingual gitu, dari tim bilingual. Untuk diajarkan ke anak-anak kelas 1 ya? Oke, berarti mereka mau izin ke toilet harus ngomong pakai bahasa Inggris ya? Mau pinjam sesuatu ke temennya, may I borrow your, gitu-gitu. Oke, ini gimana kalau misalkan mereka lupa, aduh pengen ini nih ke toilet tapi keburu lupa gitu. Ada di kelas, ada display kelasnya ada juga. displaynya, oke. Jadi memang flyer gitu. Jadi biar suasana kelasnya ini nggak sepi, jadi kita biasanya banyak pasangin display dari poster dan juga hasil-hasil karya siswa biasanya gitu. Oke, baik. Nah, ini emang penting banget ya program bilingual di tengah gempuran era yang cukup luar biasa sekali sekarang ya, Miss ya. Jadi memang anak-anak harusnya sekarang memang harus sudah mengikuti tren untuk bisa berbahasa internasional gitu ya. Apalagi lulus SD kayaknya
kayaknya sekarang orang bisa bahasa Inggris juga memang udah umum ya Iya. gitu ya. Jadi mau nggak mau sudah diterapkan di SD, bahkan juga sekarang sudah mewajibkan ya di SD Iya, di SD Telkomsel. benar. Karena kurikulum Merdeka kan ya, jadinya wajib bahasa Inggris di SD sekarang. Wah, seru banget. Tapi apa sih kendalanya kadang Miss kalau menerapkan program bilingual ini? Kendalanya mungkin dari gurunya kita harus cari inovasi dan juga cari metode dan permainan yang memang anak-anak tuh nggak merasa bosan seperti itu. Karena anak-anak tuh kalau misalkan kita berikan sesuatu hal yang baru, pasti mereka seneng banget gitu untuk tahu dan untuk ikut apa yang sudah Bapak Ibu gurunya sampaikan. Paling dari situ aja, dan juga pembiasaannya sih, karena kan kalau misalkan kita mau speak English itu harus dibiasakan, nggak cuman saat belajar di sekolah aja, tapi juga kalau bisa diterapkan di rumah. Nah itu mungkin yang jadi kendalanya, karena anak-anak kan ingatannya kan mungkin masih nggak stabil gitu ya. Jadi struggle-nya adalah gimana caranya biar mereka tuh konsisten, dan juga gimana Bapak Ibu gurunya bisa lebih berinovasi dalam pembelajarannya gitu. Itu sih ya, karena aduh ini mikirin setiap hari, aduh metode apa Iya, lagi ya. Ini kayaknya sekolah yang pusing guru-gurunya ya. Iya. Ikut belajar Iya, juga benar, tiap benar, hari. benar. Oke, baik. Nah ini selain program bilingual juga kan ada 2 tadi ya, apa namanya? Tahfiz dan juga karakter. Tahfiz Iya. dan juga karakter. Berarti itu diselipin program tahfiznya di mana, Miss? Kalau di tahfiz ini memang setiap pembelajaran itu setiap hari ada pembelajaran tahfiznya. Jadi tahfiz di sini kan berarti mereka menghafal Quran. Kalau misalkan di Al-Kausar ini hafalan Al-Qur'annya itu bukan dari surah An-Nas. Biasanya kan kalau misalkan rata-rata di sekolah lain tuh kita melakukan juz amma juz ya? amalnya dulu. Tapi kita dari surat yang sulit dulu, dari An-Naba gitu. Jadi anak-anak kalau kelas 1 nih satu dari udah mulai An-Naba. hafalnya An-Naba gitu. Jadi Kelas 1 An-Naba ya? Iya, jadi kita tuh targetnya juz 30, 29, kalau bisa sampai juz 28 nanti di kelas 6-nya. Dan setiap nanti mereka sudah menghafal juz 30, mereka ada sertifikasi. Jadi biar nanti mereka benar-benar hafal nggak nih juz 30-nya, ada sertifikasinya. Jadi diuji di ujiannya gitu. Nanti biar dapat sertifikat untuk dia sudah menghafal juz 30. Ada sidang akhir ya berarti? Iya, kayak kuliah ya. Iya kayak kuliah ya, ada sidang akhirnya. Berarti setiap di ujinya itu berarti di akhir semester? Atau Untuk tahun gimana? ini kita mencoba setiap mereka nanti sudah menghafal juz 30, kebetulan insya Allah di bulan September ini nih, bulan depan kita akan membuka nanti untuk para siswa yang memang sudah menghafal di juz 30 untuk ikut di sertifikasi Al-Quran juz 30 gitu. Tadinya awalnya di Al-Kausar sertifikasi ini untuk kelas 6 karena kan mau lulus. Cuma kita mencoba nih di tahun ini, memang kan dari kelas rendahnya, dari kelas 4 dan juga kelas 5 sudah ada yang hafal juz 30. Dan ya biar tidak lupa dan sampai menunggu kelas 6, makanya kita coba untuk disertifikasi setelah mereka selesai menghafal juz 30-nya gitu. Oke, berarti nunggu sampai mereka kelar ya. Tapi ada targetnya sendiri nggak sih, Miss? Kayak maksudnya harus ini, misalkan ada An-Naba harus tamat di misalkan di 1 semester ini atau gimana? Iya, ada targetnya. Jadi nanti setiap level tuh ada targetnya, mereka hafalan beberapa surah, dan juga nanti setelah hafalan beberapa surah ini ada juga program yang namanya takhosus dan juga coaching klinik. Jadi untuk anak-anak yang memang sudah bisa menghafal lebih dari targetnya, kita fasilitasi dengan kegiatan yang namanya takhosus. Mereka bisa menambah hafalannya di luar dari hafalan yang memang sudah mereka hafalkan seharusnya. Dan untuk yang coaching klinik ini untuk siswa yang di luar target gitu. Jadi ustadz-ustazahnya membantu untuk bisa mencapai target tersebut gitu. Oke. Jadi tapi ada ya, Miss ya, siswa yang memang harusnya memang di kelas ini cuma berapa ini tapi dia udah melebihi ya? Ada. Kelas 2 malahan udah sampai juz 29. Wah, Ada yang Masya udah mulai Allah. 29, padahal kan 30, 29. targetnya kalau kelas 2 tuh masih juz 30, tapi ada yang udah mulai juz Sampai juz 29, Masya Allah gitu. Masya Allah. Karena dukungan dari orang tuanya Yes, juga iya. sangat tinggi gitu, dan anaknya juga mungkin lebih mudah untuk menghafal. Dan karena biasanya kalau misalnya udah cepet ngafal sama ustadz sama ustazahnya juga, ya udah nggak apa-apa tambah lagi targetnya,
biar karena kan kemampuannya gitu Iya. yang sangat mumpuni gitu. Oke, ini luar biasa ya anak-anak ya. Baik. Nah ini penerapan kalau Misyade sendiri ini kan berjuang struggling banget ya rasanya ya sama anak-anak yang maksudnya transisi dari TK ke SD gitu di kelas 1 ini gitu ya. Menerapkan program-program bilingual kayak misalkan kalau tadi kan bahasa Inggris mungkin hal-hal kecil gitu ya, minta izin ke toilet dan lain sebagainya. Nah program-program lain diterapkan itu untuk kelas 1 sendiri ada nggak sih metode khususnya gitu Miss? Biasa kalau kelas 1 ya semuanya sih ya, pagi-pagi diawali dengan ikrar, habis nanti sholat duha. Terus biasa kalau di kelas saya murojaah, surat-surat pendek gitu diputerin di TV, terus kita murojaah bareng-bareng biar kuat hafalannya, biar mereka ingat gitu. Terus nanti literasi, baca buku gitu tiap pagi tuh. Jadi memang aktivitas yang dilakukan itu daily rutinnya memang sudah menjadi penunjang program bilingual itu, program-program unggulan itu sendiri ya, gitu ya. Kayak misalkan murojaah tiap hari, jadi mau nggak mau anak-anak jadi hafal ya, juz ama gitu ya. Walaupun aduh agak malas ngapalin, jadi kan tiap hari didengerin juga kebayang ya. Oke, baik. Tapi kalau di kelas 1 sendiri ada nggak sih Miss keluh kesahnya gitu dari orang tua? Aduh Miss, hafalannya terlalu banyak nih Miss. Belum ada sih sejauh ini, belum ya? alhamdulillah. Sejauh ini support ya? Iya, alhamdulillah Orang tuanya. Oke, baik. Kalau ini keluhan ke Miss Tiva? Alhamdulillah sih sejauh ini orang tua sangat kooperatif dengan semua kegiatan di sekolah. Jadi karena di awal kita tahun ajaran baru, biasanya kita sosialisasi ke orang tua kegiatan yang akan dilaksanakan 1 tahun ke depan itu apa, dan di situ alhamdulillah orang tua semuanya ngedukung karena kan demi untuk kebermanfaatan ke anak sendiri, mereka biar bisa explore dirinya, nggak hanya dalam pembelajaran tapi juga dalam apa sih yang mereka punya dalam diri seperti itu. Oke, baik. Nah sebenarnya mungkin ayah bunda di rumah juga bertanya-tanya sebenarnya kenapa sih di SD Telkomsel ini punya beberapa program unggulan yang diterapkan, sebenarnya apa sih manfaatnya dan sebenarnya apa goalsnya dari si SD Telkomsel ini sendiri, Miss? Ya, dari pertama sih ingin Al-Kausar ini bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain ya. Karena kan kalau misalkan kita hanya dalam diri sendiri inginnya yang cuma pembelajaran aja kayaknya kurang gitu. Jadi makanya kita coba dengan dalam bahasa. Bahasa ini kan kuncinya ya dalam kita untuk melakukan semua aktivitas ya. Jadi di sini makanya ada bilingual dan tahfiz dan tahsinnya. Ini kan memang untuk di akhiratnya juga kan kita sangat perlukan seperti itu. Makanya mau mencari sesuatu yang berbeda dari SD-SD yang lainnya. Di Al-Kausar kayaknya di SD yang lain jarang sih yang ada gitu. Soalnya ini memang sangat melibatkan tenaga yang luar biasa juga dari tenaga pendidiknya gitu ya. Ini melakukan kegiatan ini kan rasanya yang capek nggak cuma siswanya ya Miss ya, karena tapi juga kita ya sebagai guru yang memang gimana antusiasnya untuk bisa menerapkan program itu. Ini luar biasa sekali nih SD Telkomsel ya, luar biasa pemirsa. Miss, kita akan jeda dulu sebentar ya pemirsa, juga jangan kemana-mana, khususnya ayah bunda kita akan lebih menggali lagi nih soal SD Telkomsel. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.